Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada pertemuan sejarah pada pagi hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat, tetap sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sampai dengan selesai. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gerakan non-blok serta kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Oke, pada pertemuan ini kita akan mencoba membahas tentang kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan, di mana nanti kita akan membahas tentang latar belakang berdirinya kerjasama ini, kemudian tujuan dibentuknya kerjasama kawasan utara dan selatan, serta bagaimana hubungan kerjasama itu nantinya. Tujuan kita mempelajari ini supaya kita tahu perkembangan kerjasama ini, motifnya apa, kemudian tujuannya apa, serta dampaknya nanti terhadap perkembangan dunia. Untuk itu, supaya lebih paham dan supaya lebih mengerti, maka marilah kita saksikan video berikut dengan seksama. Kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Proses kelahiran kerjasama utara-selatan diawali dari pertemuan negara-negara penghasil minyak dengan negara-negara konsumen minyak pada 7 April 1975 di Paris. Pertemuan tingkat menteri ini kemudian dipopulerkan secara resmi dengan istilah Konferensi Kerjasama Ekonomi Internasional yang pertama kali diadakan pada 16-18 Desember 1975 di Paris. Forum ini kemudian lebih dikenal dengan istilah Dialog Utara-Selatan. Di dalam forum ini termasuk di dalamnya pertemuan-pertemuan non-formal pemerintahan dan non-PBB. Amerika Serikat dan Prancis sebagai pemrakarsa Forum Dialog Utara Selatan memandang perlu diadakan kerjasama antar negara-negara pengguna minyak dengan negara-negara penghasil minyak. Hal ini guna menanggulangi terjadinya krisis energi, krisis ekonomi dan embargo minyak. Iktikad tersebut disambut baik oleh negara-negara penghasil minyak sehingga menghasilkan Konferensi Kerjasama Ekonomi Internasional pada Desember 1975 di Paris. Pada awalnya, kerjasama utara-selatan hanya beranggotakan negara-negara yang hadir pada Konferensi Kerjasama Ekonomi Internasional di Paris, yaitu berjumlah 27 negara. Di dalam perkembangannya, forum ini meluas dan berkembang menjadi forum kerjasama antara negara-negara industri dengan negara-negara yang sedang berkembang. Pada Konferensi Kerjasama Ekonomi Internasional pertengahan Desember 1975 di Paris telah dihadiri oleh negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa. Secara umum, tujuan Forum Utara Selatan adalah mengharmoniskan hubungan antara negara-negara industri dengan negara-negara yang sedang berkembang. Tata perekonomian internasional telah menuntut suatu orde baru yang memerlukan adanya dialog dan kerjasama antara pihak utara dengan pihak selatan. Kemudian mengikutsertakan partisipasi negara-negara berkembang dalam tatanan dan hubungan ekonomi internasional. Untuk merealisasikan tujuan ini, negara berkembang aktif dalam pengambilan keputusan di forum PBB dan di forum-forum di luar PBB. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk membagi keuntungan yang adil dari hasil perdagangan internasional. Sehingga, jika dilihat dari tujuannya, maka kerjasama utara-selatan dapat diartikan sebagai forum komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan. Dari forum komunikasi ini telah melahirkan adanya sikap untuk saling mendidik, meyakinkan, dan saling mengubah tata susunan dunia. Bentuk hubungan utara dan selatan. Pokok persoalan hubungan dalam kerjasama utara-selatan adalah upaya perubahan dalam tatanan hubungan dunia baru yang lebih adil. Hubungan tersebut harus berubah dari bentuk pemerasan oleh utara ke bentuk pembagian keuntungan bersama. Namun pada kenyataannya, bentuk hubungan utara-selatan masih cenderung berpola dominasi subordinasi. Bentuk kerjasama itu hanya menciptakan kemakmuran bagi negara-negara utara. Negara-negara selatan mengalami berbagai kekurangan, misalnya penurunan nilai tukar bagi barang-barang yang dihasilkan, perusakan lingkungan,
dan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap negara-negara di utara. Sehubungan dengan berbagai keadaan yang dialami oleh negara-negara selatan itu, ada baiknya diadakan pembenahan di kalangan selatan sendiri. Negara selatan harus meningkatkan kekuatan politik dan ekonomi mereka. Selatan harus membangun berbagai jalinan dan bangunan kekuatan kolektifnya melalui kegiatan positif di dalam dirinya dan tidak membuat posisi terhadap negara pihak utara. Negara utara sangat maju di bidang teknologi, namun minim dalam sumber daya alam. Adapun kondisi negara selatan atau negara berkembang terjadi sebaliknya, yaitu sumber daya alam yang melimpah, namun teknologi minim. Negara utara membutuhkan negara selatan sebagai pemasok sumber daya. Biasanya negara utara mengimpor bahan mentah dari negara selatan, kemudian diolah menjadi barang jadi. Setelah itu dijual kembali di negara selatan untuk pemenuhan kebutuhan nasionalnya. Maka dengan adanya pemenuhan kebutuhan tersebut diharapkan kerjasama yang terjadi antara negara selatan dan negara utara adanya timbal balik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Sifat hubungan utara dan selatan. Pengambilan sumber daya ekstraktif milik negara selatan oleh negara utara bersifat sangat eksploitatif. Negara utara terus berusaha memaksimalkan pengambilan sumber daya milik negara selatan untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring yang terjadi, kerjasama yang dibuat lebih menguntungkan negara utara daripada menguntungkan negara selatan yang lebih seimbang. Misalnya, kerjasama Indonesia-Amerika dalam PT Freeport Indonesia. Semula, kerjasama ini adalah pengambilan batu bara oleh Amerika di daerah Papua. Pada kenyataannya, ketika diadakan inspeksi, yang diambil oleh Amerika bukan hanya batu bara, melainkan emas, dan hal itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun tanpa ada penanggulangan apapun. Tenaga kerja buruh di negara selatan juga tereksploitasi oleh negara utara. Pendirian pabrik industri negara utara di negara selatan menyerap tenaga kerja lokal yang jumlahnya sangat banyak. Namun pemberian upah minim dengan waktu kerja yang sangat lama membuat hal ini termasuk pengeksploitasian tenaga kerja. Eksploitasi tenaga kerja di negara selatan semakin meningkat karena upah butuh yang rendah menyebabkan lebih banyak lagi perusahaan negara utara yang ingin menanamkan modalnya di negara selatan. Oke, itulah tadi video pembelajaran kita tentang kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan, di mana kerjasama ini dibentuk pertama kali pada tanggal 7 April 1975 di Prancis. Adapun tujuan dibentuknya kerjasama ini adalah mengharmoniskan hubungan antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang, kemudian mengikutsertakan negara-negara berkembang dalam proses tata kelola perekonomian global. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bagaimana supaya menciptakan keadilan ataupun kemerataan dalam pembagian hasil dari perdagangan internasional. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun kita diskusikan nanti terkait dengan pembelajaran hari ini. Bapak berharap kita diskusikannya dengan baik di Discord nantinya. Untuk itu, Bapak berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan ingat, rajin olahraga supaya kalian terhindar dari penyakit. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.